Selamat sore, selamat di dalam kasih Kristus. Mari dengan kasih Kristus kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menyembah Dia. Mari silakan berdiri, bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita, Ku Tidak Takut. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan, Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Yesus memegangku, haleluya, dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku, sebab Kau besertaku. Biarlah pada sore hari ini yang terbeban berat, yang ada masalah, nyanyikan pujian ini. Ku tidak takut, ku tidak gentar, karena Yesus memegang tangan kita. Haleluya, amin, haleluya. Bahkan menolongku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Kau batu karangku. Yesus Tuhan, katakan sekali lagi, ku tidak takut, ku tidak takut.
Bapa kami dalam surga, kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar pada sore hari ini ya Tuhan, layakkan kami, kuduskan kami Tuhan, untuk masuk di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami boleh layak menghampiri Engkau. Kami mau menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Biar puji-pujian yang kami naikkan ya Tuhan, boleh membawa kesukaan, menarik kehadirat-Mu di tengah-tengah ibadah kami ya Tuhan. Tuhan tolong Tuhan buat saudara-saudara kami yang belum datang Tuhan, untuk bersama-sama berkumpul di tempat ini ya Tuhan. Pakai kami semua, urapi kami semua, biar kami boleh menyukakan hati-Mu ya Bapa. Kami siap memuji Engkau. Tuhan pimpin dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya, biar Engkau beracara di dalam ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk. Kita angkat penyembahan kita, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya, 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 haleluya. Katakan sekali lagi, ku sembah Kau. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya, 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 haleluya. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi sambil bangkit berdiri. Kalau angkat tangan kita, angkat tangan kita. Kalau kita mau angkat wajah kita, kita angkat wajah kita buat Tuhan. Ya, ku sembah Kau. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Amin, haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah
kita katakan anak Allah, Yesus namanya. Haleluya. Yuk, kita bersuka di dalam Yesus. Amin. Anak Allah, siapa namanya? Amin. Haleluya. Menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Katakan kali lagi, anak Allah, anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada di esok, sebab Dia hidup, tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, anak Allah, Yesus namanya. Amin. Menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, ada di esok, sebab Dia hidup, tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Kita ganti pujian kita, kecaplah dan lihatlah. Jangan tegang, mesti manis. Iya, ya. Kecaplah dan lihatlah, kecap. Nikmati kebaikan Tuhan. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati
Puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Kita angkat pujian kita. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan isi hati Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian penyembahan kita, setiap janji-Mu Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, janji-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih atas kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Nyanyikan lagu ini dengan lembut. Setiap janji-Mu Tuhan. Amin. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah buat kebaikan-Mu. Haleluya, glory, glory, haleluya, haleluya, haleluya. Amin Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
Terima kasih buat kasih setia Allah di dalam hidup kami. Maka pujian yang kami naikkan kepada Engkau ini datang dari hati kami. Karena sungguh kami menikmati kasih setia Allah buat kami ya Tuhan. Janji-Mu, pertolongan-Mu, penyertaan-Mu itu selalu ada buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu, kalau kami boleh ada kembali di rumah Tuhan, kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami boleh menikmati setiap pujian yang kami naikkan. Itu menguatkan kami. Dan biarlah pujian ini Tuhan benar-benar naik dan menyenangkan hati Engkau ya Tuhan. Ampuni kami, Tuhan, layakkan kami. Kalau masih ada hal yang terus belum berkenan di hadapan Engkau, Tuhan terus ingatkan kami. Tuhan terus ingatkan dan tegur kami, agar apa yang kami persembahkan kepada Engkau tidak pernah sia-sia, benar-benar naik dan sungguh menyenangkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya setiap kami di tempat ini boleh mengalami sukacita di dalam kami memuliakan, memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan pada pertengahan ibadah ini Tuhan, kembali kami meminta Engkau ada Tuhan, untuk setiap pemberitaan firman-Mu yang sudah dipersiapkan lewat Bapak Gembala yang Engkau percayakan. Tuhan Yesus, setiap pemberitaan firman-Mu, setiap perkataan dari firman-Mu, Tuhan, kami mau mendengarkannya dengan sungguh-sungguh. Kami mau menyimpannya itu di dalam hati kami, dan kami mau melakukannya ya Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah Roh Kudus ada di dalam tempat ini. Biarlah Roh Kudus ada di dalam hati kami, memberikan kami pengertian lebih di dalam setiap perkataan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Maka pelayan-pelayan Tuhan yang sudah memimpin kami, pembawa pujian, Tuhan Yesus, Engkau tolong. Tuhan, pakai lebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Pemain musik, bahkan semua yang terlibat kolektan multimedia, Tuhan berkati. Setiap persembahan yang sudah kami bawa, Tuhan, persembahan ini tidak akan pernah sebanding dengan kebaikan Tuhan buat kami. Tapi biarlah persembahan yang kami berikan ini sebagai rasa syukur kami kepada Engkau. Dan kami percaya apa yang kami berikan, kami ingin berikan dengan sukacita, dan Engkau akan menggantinya. Terima kasih Tuhan, Kau akan memberikan berkat-Mu lebih lagi buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Allah menguasai tempat ini. Roh Kudus menguasai hati kami. Pekerjaan Roh ada di tempat ini. Kami percaya pulang nanti, selesainya ibadah kami, setiap kami yang ada diberkati Tuhan. Kalau kami datang dalam keadaan sakit, kesembuhan ada pada kami. Kalau kami ada di dalam pergumulan, kemenangan ada bersama dengan kami. Kami percaya itu Tuhan, kami percaya tidak ada yang terlewat di tempat ini. Kami akan menikmati kemenangan dari Engkau. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Pada waktu lalu ketika kita membahas Bilangan pasal 28 dan juga pasal 29, maka kita diajar di situ untuk memperhatikan ketentuan-ketentuan Tuhan mengenai korban-korban. Memang tidak bisa dipungkiri ya, tidak bisa diabaikan bahwa ibadah Israel itu sangat dekat sekali dengan korban-korban. Korban binatang maksudnya. Dan juga persembahan-persembahan lainnya selain daging-daging binatang,
maka persembahan atau korban yang diwajibkan itu berupa tepung dan juga minyak. Itu yang kemudian dikenal dengan korban sajian. Nah, semua jenis korban ini, saudara, baik yang dilakukan tiap hari maupun juga yang dilakukan setiap memasuki bulan baru dan hari-hari raya, ditujukan untuk mengajak orang Israel merenungkan hidup mereka yang masih jauh dari kata layak, masih jauh dari kata benar. Bukan berarti bahwa ibadah orang Israel tidak dapat membawa mereka kepada satu kebenaran. Tetapi nyatanya di dalam pengisahan Alkitab yang kita dapati, orang-orang Israel ini akhirnya terjebak sendiri di dalam rutinitas itu tanpa menghayati setiap makna ibadah yang mereka lakukan. Memang betul bahwa korban-korban itu tidak menyelamatkan. Memang betul bahwa korban-korban itu segitu banyaknya tidak menghapus dosa. Ya, kan saudara sudah tahu ayatnya. Ya, di dalam kitab Ibrani pasal 10 sudah dituliskan dan berulang kali sudah kita baca bahwa darah lembu jantan, darah anak domba, darah kambing, darah binatang apapun tidak dapat menghapus dosa. Jadi pada korban ini sebenarnya tidak ada, saudara, satu momen di mana seseorang itu dianggap diterima karena diampuni dosa-dosanya. Itu tidak ada. Tetapi kalaupun ibadah-ibadah korban itu ditegakkan, diserukan, bahkan diwajibkan dengan ketentuan undang-undang gitu ya, maka yang saudara harus pahami, entah orang Israel memahami enggak, kita enggak tahu. Tapi bagi kita kekristenan yang harus dipahami dari ibadah-ibadah korban itu, seharusnya membuat mereka dapat mengoreksi, introspeksi orang bilang, melihat ke dalam diri mereka sendiri. Makin jauh dari Tuhan atau makin dekat dengan Tuhan. Cuman itu aja. Hal nanti kemudian apakah dosa diampuni, lalu apakah dia kemudian dibenarkan, dan kemudian dia diselamatkan, itu hanyalah kemurahan Tuhan saja. Murni hanya kemurahan Tuhan saja. Berupa pernyataan gitu ya, berupa pengumuman dari Tuhan sendiri. Oh ya, aku memandang engkau layak, misalkan begitu. Itu memang adalah kekuasaan Tuhan. Ya, kedaulatan Tuhan untuk menyatakan seseorang benar. Tetapi ritual, kita sebut akhirnya itu ritual. Korban-korban ini kita sebut ritual. Itu sama sekali tidak menyentuh satu hal yang berhubungan dengan kebenaran seseorang, keselamatan seseorang. Oh, enggak. Sebab kalau Allah mau menyatakan seseorang benar tanpa harus menyembelih binatang, bisa. Kan Allah yang punya hidup kita. Kalau Allah nyatakan saya ingin orang itu saya nyatakan benar, nggak perlu dia kasih sesuatu, istilahnya kayak nyogok-nyogok Tuhan. Memang kita bisa nyogok Tuhan, saudara. Nyogok manusia masih bisa, tapi nyogok Tuhan kan nggak bisa. Artinya kalau Tuhan mau nyatakan dia benar, maka nggak usah dikasih hadiah, dia tetap benar. Tuhan nyatakan orang itu salah, tanpa harus disogok pun, saudara, sekali salah tetap salah. Nggak akan bisa berubah jadi benar. Maka korban-korban binatang itu artinya tidak berhubungan dengan benar salahnya seseorang.
tidak berhubungan dengan kehendak Tuhan untuk menyatakan layak tidak layaknya seseorang, tapi untuk menunjukkan ketekunannya, untuk menunjukkan juga penghayatannya. Saya bawa ini, saya tahu nggak ini resiko dari apa, harga dari apa. Kenapa saya harus bawa korban binatang yang mahal dan harus saya bawa tiap bulan, harus saya bawa tiap hari raya, bahkan ada yang harus dibawa tiap hari. Untuk apa kira-kira? Untuk menyadarkan orang Israel bahwa dosa mereka terlampau banyak. Yang penting adalah rajin dulu. Yang penting adalah tekun dulu. Itu saja sudah merupakan penilaian. Ada yang akhirnya orang Israel melakukan itu karena terpaksa. Kenapa? Ya udah ditentukan. Ya udahlah, kita nggak bisa ngelawan, kita lakukan. Bapak Ibu Saudara, bayangkan kalau ibadah itu dilakukan dengan terpaksa. Seperti apa kira-kira? Orang nggak bisa bedakan. Teman-teman kita nggak bisa bedakan. Datang, saudara duduk, ikut ibadah, menyembah Tuhan. Lalu saudara tampak berseri-seri. Saudara ngobrol itu tampak bahagia, happy sekali. Pulang masih ketawa-ketawa. Orang lain gak akan tahu apa yang ada di dalam hatimu sesungguhnya. Engkau memang betul merasa diberkati kah? Atau engkau masih tersiksa jiwamu kah? Atau engkau mungkin masih merasa takut kah? Kira-kira ibadah saya masih layak gak ya? Tuhan terima gak ya? Gak ada, orang lain gak tahu. Yang tahu kan hanya kita sendiri dengan Tuhan. Karena orang lain kan cuma lihat ekspresinya. Gitu. Lihat ekspresinya. Dan ekspresi itu bisa dibikin-bikin toh. Gitu. Taruhlah pemimpin pujian bilang, itu kalau menyanyi girang-girang banyak senyum misalkan begitu. Ya saudara, supaya jangan ditegur kedua kali, udahlah senyumlah gitu. Walaupun hatimu gak senyum sebetulnya. Bisa dibikin-bikin. Tapi kan Tuhan yang tahu. Ini pura-pura bikin-bikin atau tulus kan Tuhan yang tahu. Nah sebenarnya korban-korban Israel itu sedang atau lebih tepatnya ditentukan, diwajibkan oleh orang Israel kepada orang Israel. Mereka ini tulus enggak untuk melakukannya berulang kali. Walaupun itu tidak berhubungan dengan pengampunan dosa. Maka ingat baik-baik saudaranya. Ini bukan ajaran baru. Ini ajaran Alkitab, cuman mungkin kita baru dengar. Karena kita jarang mendengar. Korban-korban pada ibadah Israel itu tidak pernah mengampuni dosa. Tidak pernah membereskan dosa. Enggak ada. Makanya orang bingung. Kalau yang enggak tahu atau yang setengah tahu, apalagi yang sok tahu, makin kacau. Kalau gitu untuk apa orang Israel mempersembahkan korban? Untuk belajar introspeksi diri bahwa setiap perbuatan salah ada bayarannya. Ada dendanya. Sama kalau kita mau perbandingkan dengan kitab undang-undang hukum pidana misalkan. Untuk setiap perbuatan salah maka selalu ada dendanya. Selain denda pidana penjara misalkan. Selalu ada bayar sekian. Kalau enggak bisa bayar maka akan ditahan sekian tahun. Kira-kira begitulah. Jadi orang Israel seharusnya menyadari bahwa dalam setiap nyawa binatang yang mereka pertaruhkan. Itu sebetulnya ada kesadaran untuk tidak mau lagi berbuat dosa. Sudah bisa dipahami ya? Kalau saudara paham bagus. Kenapa? Karena belum tentu orang Israel sendiri paham dengan hal ini. Oh iya, mereka taunya bahwa dengan memberi korban itu mungkin mereka akan mendapat restu dari Tuhan.
dengan makin banyaknya binatang yang mereka persembahkan dalam pikiran mereka, mungkin saudara mereka lebih dekat dari Tuhan. Sementara Alkitab nggak bilang begitu. Alkitab dengan jelas berkata bahwa darah hewan korban tidak mengampuni dosa, tidak menghapus dosa. Yang bisa menghapus dosa hanya darah Yesus. Setuju? Tapi karena kita dihadapkan pada aturan-aturan yang ditentukan bagi orang Israel, dan itu ada di dalam Alkitab kita, maka kita perlu membuat juga penerapannya, tetapi yang proporsional, yang betul. Walaupun kita sudah tidak lagi mengadopsi korban-korban, hewan korban. Kalau tiap hari Minggu saudara bawa hewan korban, satu rumah satu keluarga satu, tiap minggu kita makan daging korban. Bulan depan saudara kita kolesterolan semua. Bukan cuma kenyang dan gemuk, kolesterol naik semua. Tiap minggu daging melulu kita makan. Ya. Dan itu tidak perlu. Karena masih ada persembahan-persembahan lain yang masih bisa dibawa tanpa harus merepotkan umat Tuhan menyediakan binatang-binatang. Bayangin saudara, betapa repotnya saudara tiap hari Minggu atau hari Sabtu saudara mesti beli sapi, beli kambing, Minggu bawa ke gereja. Gereja itu tiap minggu begitu terus, percayalah bau kambing saudara. Iya, kalau dulu tabernakel mah terbuka atapnya. Gitu. Kalau kita tertutup udah AC, waduh, restoran kambing kalah baunya. Jadi bukan karena itu. Oleh karena apa? Karena orang Israel diajar untuk selalu memeriksa hidup mereka dan tahu mahalnya harga sebuah perbuatan. Perbuatan salah mahal harganya. Kenapa? Karena harus bayar dengan kambing, dengan sapi. Tapi perbuatan benar juga mahal harganya. Kenapa? Karena harus dibayar juga dengan satu ketekunan, satu ketaatan. Jadi dua-dua bayarannya mahal Bapak Ibu Saudara. Nah itu yang kita pelajari dari pasal 28 dan 29. Nah masuk ke pasal 30. Kita diajar lagi oleh Musa, oleh Tuhan sendiri tentunya, tentang persembahan-persembahan yang wajib diberikan, walaupun kategorinya ini agak berbeda saudaranya, yaitu nazar. Kalau saudara ingat, kita pernah membahas tentang nazar di Imamat pasal 27. Saya lupa itu mungkin tahun lalu pertengahan tahun. Kita juga pernah membahas tentang nazar dalam Imamat 27. Tapi nazar di situ adalah nazar khusus yang berhubungan dengan orang lain. Ya, artinya apa yang kita ikat di hadapan Tuhan dengan orang lain. Misalkan kita ingin hidup bersama dengan orang lain, gitu, asal lawan jenis. Lalu kita ingin membaktikan hidup kita sebagai seorang abdi Allah atau abdi bait Allah. Kan pasti mengabdi kepada orang lain. Pokoknya yang berhubungan dengan manusia lainnya atau sesama manusia. Maka nazar itu harus juga diikuti dengan nilai yang mesti dibayar. Laki-laki 50 shikal perak. Perempuan 30 shikal perak. Nah, itu dulu pernah kita pelajari di Imamat 27. Tapi nazar yang ini lain. Jadi nazar itu banyak sebetulnya macamnya saudara. Dan nazar yang ditulis di pasal 30 ini hanya untuk perempuan saja. Nah, ada semacam prioritas di dalam pemenuhan nazar ini, atau prioritas dalam melaksanakan nazar, mematuhi nazar. Ya. Prioritasnya itu ada pada
ikatan darah yang paling dekat, saudara. Coba saudara bayangkan, Tuhan itu sangat memperhatikan orang Israel sampai kepada keluarga. Bukan hanya orang per orang. Tapi karena setiap orang adalah bagian dari keluarga, maka keluarga mendapat perhatian. Makanya kalau saudara perhatikan di dalam Alkitab, sejak keluarga dibentuk oleh Tuhan, melalui pernikahan Adam dan Hawa, Allah jaga keturunan-keturunan mereka ini. Sekalipun ada keturunan-keturunan yang brengsek hidupnya, Allah enggak hancurkan. Allah enggak binasakan. Paling-paling Allah usir. Tapi diusir itu supaya tobat. Betul? Tapi kebanyakan orang kalau diusir itu jadi bawaannya benci malah. Diusir awalnya jadi baper, diusir awalnya kemudian jadi benci. Lama-lama diusir akhirnya jadi memisahkan diri. Sudah enggak mau lagi, pokoknya ngomong pun enggak mau, apalagi gabung enggak mau. Padahal kalau konsep Alkitab, Tuhan mengusir orang-orang berdosa itu supaya mereka tobat dan datang kembali. Yang datang kembali dipakai Tuhan, saudara. Selalu begitu. Tapi yang memisahkan diri, tiba-tiba selesai aja ceritanya. Nah, kenapa Allah lakukan ini? Supaya di dalam keluarga itu, semua janji-janji Allah dapat dinikmati oleh semua anggota keluarga. Mulai dari Henokh. Bukan berarti ketika dia berdoa, bergumul dengan Tuhan 300 tahun, bukan berarti dia mengabaikan keluarga. Memang tidak ada teksnya juga. Tetapi Alkitab dengan tegas berkata selama 300 tahun Henokh hidup bergaul dengan Tuhan. Henokh masih bisa punya anak lagi laki-laki. Nggak disebut memang berapa jumlahnya, tapi Alkitab menyebutkan bahwa Henokh masih memperanakkan lagi anak laki-laki dan perempuan selama 300 tahun ketika dia hidup bergaul dengan Tuhan. Berarti dia orangnya masih ada kerjaan lain nggak? Masih dong. Sesibuk-sibuknya dia mengabdikan hidupnya kepada Tuhan. Ada orang bilang, oh Henokh ini menjadi seorang asketis. Tahu asketis? Pertapa. Kalau pertapa itu ninggalin rumah, saudara. Ada yang 7 hari, ada yang 70 hari nggak pulang-pulang. Keluarga dibiarin. Alasannya apa? Saya ingin meditasi, dekat dengan Tuhan. Dekat sih dekat, saudara. Tapi kalau keluarga nggak diperhatiin, itu juga nggak benar. Maka Henokh, saya yakin sesuai dengan pengisahan Alkitab. Tidak serta-merta dia mengabaikan keluarga. Justru sebaliknya, ketika dia hidup bergaul dengan Tuhan, dia malah mendapatkan keluarga yang jauh lebih banyak, lebih komplit. Begitu juga Nuh. Keluar dari bahtera, walau awalnya cuman 3 anak. Tapi akhirnya dia malah memperoleh 3 bangsa, saudara. 3 habitat bangsa dari 3 anaknya. Tuh coba. Artinya awalnya sedikit tapi lama-lama menjadi bukit, gitulah kira-kira. Dan itu menunjukkan bahwa Allah itu memperhatikan keluarga. Maka supaya keluarga ini solid, supaya keluarga ini jangan terpecah-pecah, maka dibuatlah aturan khusus untuk nazar kaum perempuan.
ya, yang ada konsekuensinya, tetapi juga yang dapat dibebaskan konsekuensinya hanya kalau dia mematuhinya. Makanya saya buat judul hari ini adalah prioritas. Nasar itu bukan segalanya. Karena nasar itu hanya janji kita kepada Tuhan. Tapi yang penting itu adalah kepatuhannya. Bukan ucapan saudara. Tuhan tahu kok manusia ini pembohong. Betul tidak? Karena Alkitab bilang begitu. Semua manusia itu pembohong. Saudara tahu nggak ayatnya? Nanti jangan saudara pikir, ini bisa-bisanya Pak Gembala aja. Kalau sudah nggak percaya saya kasih ayatnya. Roma pasal yang ketiga. Supaya saudara tahu semua manusia itu pembohong. Kata Alkitab. Bukan kata saya. Jadi nggak ada manusia yang jujur. Semuanya pembohong. Roma pasal 3. Roma pasal yang ketiga. Ayat yang ke-10. Roma pasal 3. Ayat yang ke-10. Mulai. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tuh. Nggak ada saudara, manusia yang benar, nggak ada. Nggak ada manusia yang berakal budi, nggak ada manusia yang benar-benar cari Allah. Nggak ada manusia yang lurus, semuanya menyeleweng. Gitu. Di bagian lain Paulus bilang, semua manusia itu pembohong. Sadis kan? Tapi apakah kemudian kita menggunakan ayat ini untuk menghukum orang lain? Oh ya emang sih kamu bohong, udah gak bisa jujur deh kamu. Kamu bohong punya, karena Alkitab yang bilang. Kan itu buat kita juga. Bukan buat orang lain yang kemudian lagi gak senang aja. Jadi ketika kita berkata, oh ya pantas lu bohong sesuai dengan Alkitab. Itu saudara itu buat saudara juga. Paham maksud saya? Tidak ada yang benar. Semuanya pembohong. Semuanya menyeleweng. Tetapi hebatnya Allah itu masih mau berurusan dengan orang-orang seperti ini loh. Termasuk kita di dalamnya. Sementara kita gak tahu. Orang lain gak tahu. Berapa banyak yang saudara sudah buat kepada Tuhan. Saudara beri kepada Tuhan. Saudara korbankan kepada Tuhan. Orang lain gak tahu. Kan cuma saudara yang tahu. Ya toh, cuma saudara yang tahu. Saudara yang tahu saudara seberapa setia kepada Tuhan, saudara yang tahu saudara itu seberapa tekunnya beribadah, nggak ada yang tahu. Karena lagi-lagi orang hanya melihat ekspresi dan ekspresi bisa dibuat-buat. Dan Tuhan yang lihat hati. Nah karena itulah saudara, demi supaya jangan manusia ini gampang menggunakan kelemahannya untuk beralasan. Tuhan bilang, kamu berbuat dosa. Ya Tuhan, kan memang Tuhan yang bilang manusia itu bohong semua. Ya gak selesai saudara kalau saudara ngeles melulu. Betul tidak? Maka dikasih ketentuan. Ketentuan yang harus dipatuhi. Jadi asas setiap kali persembahan atau apa saja yang kita berikan kepada Tuhan. Baik dengan perkataan kita. Ingat yang dinilai itu adalah kepatuhannya. Berapa besar saudara berani untuk melakukan apa yang saudara ikrarkan. Maka begini bunyinya. Kembali ke Bilangan pasal 30. Ayat 1. Musa berkata kepada kepala-kepala suku Israel, demikian. Inilah yang diperintahkan Tuhan. Apabila seorang laki-laki bernasar atau bersumpah kepada Tuhan sehingga ia mengikat dirinya kepada suatu janji. Jadi nazar itu bisa disebut juga dengan janji, kan gitu.
maka janganlah ia melanggar perkataannya itu. Haruslah ia berbuat tepat seperti yang diucapkannya. Maka saudara kan lihat bahwa perjuangan kita untuk menjadi orang yang benar bukan pada apa yang bisa kita bawa ke gereja dengan korban-korban kita. Tapi apa yang saudara bisa jaga dengan sikapmu, jaga dengan perkataanmu. Karena itu lebih mahal daripada apa yang saudara bawa ke dalam gereja. Bukan gak boleh, itu boleh banget. Ada yang mau bawa sesuatu ke gereja? Boleh banget. Mau bawa apa? Saya bawa makanan? Boleh banget. Masa ya gak boleh, saudara? Tapi itu tidak berarti menyelamatkan saudara secara mendadak. Kalau betul itu menyelamatkan secara mendadak, saudara pasti akan bawa terus tiap minggu. Kenapa? Biar masuk sorga. Emang bisa bawa makanan ke gereja masuk sorga? Enggak ada itu ceritanya tuh. Jadi lebih mahal lah apa yang kita ucapkan, kita ikrarkan kepada Tuhan. Maka kita bilang harus ditaati. Tapi enggak berlaku untuk ayat 3. Tapi apabila seorang perempuan bernasar kepada Tuhan dan mengikat dirinya kepada suatu janji di rumah ayahnya, yakni pada waktu ia masih gadis. Jadi dinasar seorang gadis, ya. Dan ayahnya mendengar nasar dan janji yang mengikat diri anaknya itu, tapi ayahnya tidak berkata apa-apa, gitu. Maka segala nasar itu akan tetap berlaku dan setiap janji mengikat dirinya akan tetap berlaku. Artinya kalau ada anak gadis bernasar, lalu bapaknya diem aja, tidak membuat sanggahan, maka nazar itu harus dipenuhi, harus dipatuhi. Tetapi ayat 5, jika ayahnya melarang dia pada waktu mendengar itu, maka segala nasar dan janji yang mengikat diri anak itu tidak akan berlaku. Dan Tuhan akan mengampuni perempuan itu sebab ayahnya telah melarang. Ini yang saya sebut dengan prioritas kepatuhan. Ayah punya hak untuk menentukan hal yang lain setelah seorang gadis loh ya. Kalau anak laki-laki nggak berlaku, hanya gadis. Kalau anak gadisnya bernasar atau berjanji, lalu ayahnya nggak suka, nggak jelas di sini kepentingannya apa. Nggak suka karena nggak rela, misalkan anak gadisnya berkata, Tuhan aku akan bernasar untuk misalkan menjadi pelayan Tuhan seumur hidup, gitu. Nggak mau kerja, nggak mau segala macam. Nah kalau orang tuanya dengar karena kesian sama anaknya, oh enggak, Bapak enggak izinin, maka nazar itu batal. Enggak berlaku. Justru kalau anak gadisnya melawan, oh enggak bisa, ini kan sudah nazar. Yang dihukum malah si anak gadis. Karena yang Tuhan perhatikan bukan lagi nazarnya, tetapi kepatuhannya yang dilanggar. Kalau anak cowok nih, nggak masuk ketentuan ini. Artinya kalau anak cowok ya sudah, bapaknya mau larang ya tetap nazarnya harus dipenuhi. Jadi larangan itu dapat menentukan sebuah kebijakan baru pembatalan nazar. Hanya untuk anak gadis. Jadi memang nggak diatur ini. Kalau nggak rela atau memang karena ayahnya mungkin benci dengan anak ini, maka itu sudah menjadi resiko seorang anak gadis tidak boleh lagi bernasar selama bapaknya melarang. Maka apa yang harus dilakukan oleh anak gadis ini? Kalau seandainya dia tetap ingin bernasar, dia harus menikah. Sebab ketika seseorang sudah menikah, maka ayahnya tidak lagi berhak untuk menentukan hal yang lain. Tetapi
ada hukum kedua. Nah, mari kita lihat ayat yang ke-6 sekarang. Tapi jika perempuan itu bersuami dan ia masih berhutang karena salah satu nazar atau salah satu yang diucapkan begitu saja dan mengikat dirinya, dan suaminya mendengar tentang hal itu tapi tidak berkata apa-apa kepadanya pada waktu mendengarnya, maka nazar itu akan tetap berlaku dan janji yang mengikat dirinya akan tetap berlaku. Sama kayak tadi, kalau diam-diam aja ya berlaku. Tetapi ayat 8, apabila suaminya pada waktu mendengarnya melarang dia, maka ia telah membatalkan nazar yang menjadi hutang istrinya dan janji yang diucapkannya begitu saja dan yang mengikat istrinya, dan Tuhan akan mengampuni istrinya. Jadi hanya ada 2 orang yang bisa membatalkan nazar seorang perempuan. Pertama adalah bapaknya dan yang kedua adalah suaminya. Karena di dalam Alkitab, ayah ataupun suami mempunyai kekuatan hukum yang cukup mutlak di dalam Alkitab. Dan Allah hargai itu. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan kalau kemudian sang ayah atau sang suami berbuat dosa. Seperti apa kira-kira perempuan ini? Nasibnya bisa malah lontang-lantung. Kalau ayahnya nggak takut Tuhan, suaminya nggak takut Tuhan, lalu perempuan ini ingin bernazar untuk sebutlah membayar dosa-dosa keluarganya. Karena ayahnya nggak takut Tuhan, karena suaminya nggak takut Tuhan, lalu dia ingin bernazar, Tuhan udahlah, supaya berkat Tuhan tetap ada, saya ingin mengabdi kepada Tuhan. Karena ayah saya orangnya nggak dekat dengan Tuhan, suami saya juga nggak dekat dengan Tuhan. Tapi sayangnya 2 orang ini bisa membatalkan nazar. Jadi bingung nggak itu? Kasihan. Satu sisi memang 2 orang ini, 2 kelompok ini, ayah maupun suami, punya hak menentukan kebijakan yang lain. Tapi satu sisi juga 2 tokoh ini menunjukkan satu garis komando dari berkat Tuhan atas keluarga. Itu yang menentukan adalah ayah dan suami. Maka berbahagialah yang sudah gak punya ayah dan gak punya suami. Bebas dia dari hukum ini. Alhamdulillah. Tapi yang masih punya ayah dan masih punya suami. Tapi kalau untuk ayah hanya berlaku kalau dia masih gadis. Kalau dia sudah menikah, maka hukum yang kedua yang akan menjadi penghambatnya yaitu suami. Karena ayah sudah nggak punya suara. Tapi bisa saja dong, kalau anak gadisnya tetap nekat ingin bernazar, lalu supaya nggak dibatalkan ayahnya dia menikah. Bisa aja ayahnya pengaruhi mantunya. Gitu. Nanti kalau istrimu bernazar, larang ya. Soalnya saya udah larang dari dulu tuh. Nah, bisa aja saudara, namanya laki-laki saudara. Cuman sayangnya ketentuan seperti itu nggak ada tambahan pengaturannya. Kenapa semua ini penting untuk diatur begitu rupa? Karena Allah menghargai pembawa benih. Ayah suami pembawa benih. Dan benih itu adalah keturunan. Bagaimanapun juga dari 2 kelompok inilah keturunan itu akan berlangsung. Betul apa enggak? Enggak bisa disangkal kan? Perempuan-perempuan dapat keturunan dari mana coba? Kalau enggak dari laki-laki. Jadi yang Allah prioritaskan itu adalah keturunannya. Tapi benar atau tidak benar keturunannya yang bisa menyelesaikan. Jadi supaya mulus, apa yang harus dilakukan?
Ini perempuan sebelum bernasar ngomong dulu sama lakinya. Anak gadis mesti ngomong dulu sama bapaknya. Pak, saya mau bernasar. Dan nasar saya itu begini-begini. Tolong jangan dilarang. Ini mesti ngomong-ngomong dulu, saudara. Walaupun gak ditulis, tapi itu ketentuannya di situ. Begitu anak gadis ini, demi menyelamatkan mungkin nasarnya supaya jangan dibatalin bapaknya. Lalu dia menikah. Tetap sebelum dia bernasar, ngomong-ngomong dulu dia sama suaminya. Dengan cara itulah Tuhan akan menunjukkan bahwa keluarga itu memang nantinya akan lahir dari satu pemikiran, dari satu hati. Saya itu keluarga maunya begini. Oh ya sudah, kalau begini oke sama-sama. Itu kan enak, saudara. Jangan mau bapak beda, mau mama beda. Ini saudara diajar dari firman Tuhan. Untungnya di sini kan semua sudah lewat usia ya beranak cucu, kecuali yang muda-muda. Yang muda-muda kan masih kesempatan beranak cucu masih banyak. Tapi yang sudah uzur-uzur, sudahlah. Tinggal saudara persiapkan anak cucumu untuk nantinya mereka dapat menjadi tempat atau wadah yang layak menerima berkat Tuhan. Itu ditentukan dari cara orang tua mempersiapkan anak. Mau saudara? Makanya tugas orang tua itu berat. Tugas orang tua itu berat, saudara. Belum lagi ditambah. Mari kita lihat. Tadi kan ayat yang ke-8. Ayat 9. Mengenai nazar seorang janda atau seorang perempuan yang diceraikan, segala apa yang mengikat dirinya akan tetap berlaku. Makanya tadi bilang berbahagialah, saya katakan, orang yang sudah tidak lagi bersuami, tidak lagi berayah. Maka amanlah dia. Ayat 10, jika seorang perempuan di rumah suami bernasar atau mengikat dirinya kepada satu janji dengan bersumpah, dan suami mendengarnya, tapi tidak berkata apa-apa kepadanya, tidak melarang, maka segala nasar perempuan itu akan tetap berlaku. Dan setiap janji yang mengikat diri perempuan akan tetap berlaku juga. Tetapi jika suami itu membatalkannya dengan tegas pada waktu mendengarnya, maka ucapan apapun yang keluar dari mulutnya, baik nasar maupun janji, tidak akan berlaku. Suami telah membatalkannya. Setiap nasar dan setiap janji, sumpah perempuan itu untuk merendahkan diri dengan berpuasa sekalipun ini ya, dapat dinyatakan berlaku oleh suami dan dapat dibatalkan oleh suami. Tapi apabila suami sama sekali tidak berkata apa-apa kepadanya, ia telah menyatakan berlaku segala nasar istrinya atau segala ikatan janji yang menjadi hutang istrinya. Ia telah menyatakan berlaku karena ia tidak berkata apa-apa kepadanya pada waktu mendengarnya. Tapi jika ia baru membatalkannya beberapa lama setelah didengarnya, maka ia akan menanggung akibat kesalahan istrinya. Jadi yang bisa menyelamatkan itu kalau suaminya membatalkannya telat, tidak langsung. Paham? Pada waktu suami bilang, enggak, saya enggak suka, saya enggak setuju kamu bernasar, maka ketika hari itu dia batalkan, maka pembatalan itu disahkan. Tapi kalau laki-lakinya kelamaan mikir, membatalkannya baru nanti bulan depan, maka pembatalan itu tidak sah. Hanya untuk hari itu. Makanya perlu yang disebut dengan persekutuan, yang disebut dengan omong-omongan. Perlu yang disebut dengan kesehatian. Perlu yang disebut dengan kepatuhan. Dan kepatuhan itu biasanya saudara mudah untuk dilakukan kalau memang sudah sama-sama tahu. Gitu. Resikonya, akibatnya, dan keuntungannya. Suami tahu, istrinya tahu, kalau itu sudah sama-sama tahu, maka gampang ditanggung sudah semuanya. Tekun,
taat, patuh pun bisa ditanggung. Nggak berat hati. Maka buat gereja Tuhan, karena bagaimanapun posisi gereja Tuhan itu perempuan di dalam Alkitab. Allah posisinya itu selalu ada laki-laki di dalam Alkitab. Itu saudara mesti ingat ya, penggambaran itu. Apalagi dalam doktrin Pantekosta. Ini penting. Gereja Tuhan, jemaat Tuhan, saudara saya, saudara dan saya, enggak laki, enggak perempuan, itu di hadapan Tuhan tetap dihitung sebagai perempuan. Kenapa? Karena Tuhanlah mempelai laki-lakinya. Maka yang saudara harus tahu adalah siapapun kita kalau mengucapkan nazar kepada Tuhan, selama Allah tidak membatalkan nazar itu, dan seringnya Allah nggak pernah membatalkan nazar itu. Maka sebelum bernazar saudara mikir dulu. Kenapa mikir? Ya kalau nggak dibatalkan kan saudara mesti tanggung akibatnya. Walaupun hanya janji. Memang di dalam perjanjian lama janji dan sumpah kayaknya hampir mirip. Karena memang tidak ada ucapan apa-apa. Kalau sekarang dibedakan karena ada formulasinya. Bersumpah demi ini, demi itu. Sebenarnya di dalam Alkitab asasnya sumpah dengan janji nggak ada beda. Nggak ada beda saudara. Karena sumpah, janji, nazar itu sama. Hanya karena manusia pembohong, Alkitab bilang makanya jangan bersumpah. Artinya jangan suka mengucapkan janji terburu-buru. Karena memang manusia suka membohong. Maka saudara harus tahu hidup dekat dengan Tuhan, hidup di hadapan Tuhan seperti apa kita membawa diri. Ngomong dipikir baik-baik. Bersaksi dipikir baik-baik. Bersaksi kepada orang lain, pikirin dulu kita mau ngomong apa. Ngomong sama temen pun pikirin dulu mau ngomong apa. Jangan ngomong dulu baru nanti mikir belakangan. Tuhan tahu ini kak, ya Tuhan tahu, tapi tetap akibatnya kan jadi kacau balau. Paham saudara ya? Jadi kepatuhanlah yang sedang ditegakkan di sini. Ketika saudara sebagai jemaat Tuhan mau mengucapkan janji kepada Tuhan, ya nggak usah dulu mikir nih janji sama sumpah sama nazar kira-kira beda. Saya bilang sama sudah, supaya saudara nggak bingung. Sama itu. Saudara mengucap janji itu nazar saudara, itu sumpah saudara. Nggak harus mau pakai demi langit demi apa kayak gitu. Apa yang saudara ucapkan di hatimu kepada Tuhan itu sudah sama dengan nazar, sama dengan sumpah udah. Sama itu. Maka pikirkan baik-baik sebelum mengucapkannya. Termasuk apa yang saudara mau berikan kepada Tuhan dalam bentuk janji. Nah ini yang makanya yang suka jadi kisruh di dalam gereja itu kalau kemudian ada istilah janji iman. Iman kok pakai janji, gitu kan? Harusnya namanya beriman, ya iman aja nggak usah dijanji-janji. Apa yang saya percaya, maka itu yang akan mengikat hidup saya. Janji itu kalau seandainya kita ingin menambahkan sesuatu dari komitmen iman saudara, itu baru disebut janji. Tuhan saya akan berkorban lebih misalkan, itu janji. Menambahkan sesuatu dari apa yang saudara sudah statementkan gitu dalam pengakuan iman saudara. Oh Tuhan saya ingin memberi hidup saya kepada Tuhan, itu mungkin awal. Janjimu kepada Tuhan adalah Tuhan kalau misalkan contohnya, Tuhan kalau saya sembuh ini maka saya akan setia kepada Tuhan, itu janji awal, itu nazar saudara, itu penuhi dulu. Janji berikutnya itu yang sifatnya menambahkan adalah kalau saudara bilang Tuhan kalau saya makin diberkati saya akan berkorban. Nah, misalkan begitu. Itu yang disebut dengan janji yang bersifat menambahkan. Alkitab tadi bilang apa? Hutang. Betul kan?
3 kali itu dibilang, maka istri yang bernasar itu berarti hutang. Maka kalau orang bilang janji adalah hutang, itu ini ayatnya, saudara. Maka sekarang saudara ingat-ingat, udah pernah belum mengucapkan janji kepada Tuhan? Tuhan, saya ingin memberi hidup kepada Tuhan. Tuhan, saya ingin misalkan ini saudara, saya ingin ngasih rumah saya untuk Tuhan. Saya ingin ngasih mobil saya untuk Tuhan, misalkan itu. Saya ingin ngasih toko saya untuk Tuhan. Mungkin waktu saudara janji begitu, saking saudara senangnya diberkati Tuhan. Tuhan, saya ingin kasih gerobak saya sama Tuhan, misalkan begitu. Saking senangnya saudara. Lama-lama saudara mikir, wah gua ngasih gerobak, gua jualan apa ini? Wah, mulai terganggu nih, hati-hati saudara. Makanya belum berjanji, pikirin dulu. Jangan terlampau happy saudara berjanji. Tuhan catat utang. Kecuali kalau dibatalkan. Nah yang batalin siapa? Kan cuma 2 orang. Ayah, itu pun kalau gadis. Suami, kalau masih punya suami. Gitu. Kalau suami bilang, ya kalau nggak ada gerobak kita nggak bisa jualan. Udah batalin. Saudara aman. Tapi yang nggak punya suami, selesai udah. Saudara harus penuhi itu, saudara. Sampai Tuhan datang nggak bisa dibatalin. Maka dari sini saudara tahu harga kepatuhan itu mahal kan? Mahal sekali. Maka sebelum saudara tahu, sebelum saudara berhitung bahwa saudara belum bisa memenuhi apa-apa, saudara nggak usah buat janji di hadapan Tuhan. Tapi buatlah penyerahan saja. Ya, perhatikan baik-baik kata-kata saya. Nggak usah bikin janji, bikin penyerahan saja. Tuhan, Engkau tahu hidupku. Engkau tahulah apa yang di hatiku. Mungkin aku belum sanggup ini itu berbuat lebih, tapi kan Tuhan tahu kerinduan saya. Nah kiranya Tuhan jaga saja kerinduan saya. Kalau saya lupa, maka Tuhan yang ingatkan dengan cara Tuhan. Nah gitu aja. Bikinlah doa penyerahan daripada engkau berjanji, tahu-tahu engkau gak bisa tepati. Resikonya besar sekali. Dengan penyerahan itulah saudara, Tuhan akan memagari hidup saudara sedemikian rupa sehingga saudara tidak akan lupa dengan apa yang saudara sudah serahkan kepada Tuhan. Jadi kalau ikut Tuhan itu mana lebih baik? Saudara ikut Tuhan karena menyerahkan hidupmu kepada Tuhan atau saudara janji? Tuhan, saya akan janji setia, kalau perlu nggak akan absen, kebaktian. Kalau Tuhan kasih saya toko 4 ruko misalkan gitu. Saudara mau nunggu 4 ruko toko juga sampai kapan gitu kan ya. Tapi kalau mau dikasih, percaya begitu dikasih, 4 ruko, sayang nih, nah kan gitu. Pasti ya. Udah sayang nih, udah sekalinya banyak, sayangnya juga banyak. Susah ya manusia ini. Dikasih dikit salah, dikasih banyak juga salah. Jadi maunya apa saudara? Maka buatlah penyerahan. Dengan penyerahan itu, maka kalau saudara baru akan salah pun Tuhan sudah pagari dulu. Tuhan sudah ingatkan dulu. Dan itu akan menjaga pengiringan saudara itu aman di jalan Tuhan. Hanya belajar saudara untuk menyerahkan hidup kepada Tuhan. Saya ajar dari firman Tuhan dari khotbah supaya kita punya keberanian untuk berhitung dengan hidup kita. Sebenarnya sudah banyak pasal-pasal yang berbicara tentang berkat. Tapi nanti kita akan maju lebih banyak tentang berkat-berkat yang Tuhan akan berikan, yang disebut dengan tahun-tahun kelimpahan, kalau saudara berani memutuskan untuk menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan. Menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan itu artinya ya saudara harus patuh. Kalau ada perintah dalam Alkitab, jangan menjauhkan diri dari persekutuan, kan ada itu. Tiap hari pertama dalam 1 minggu hendaklah engkau datang ke rumah Tuhan. Itu di kitab Ibrani ada. Hari pertama dalam 1 minggu itu hari apa? Hari Minggu.
Coba lihat kalender. Hari Minggu di depan apa di belakang? Di depan. Kecuali kalendernya dicetak di Timur Tengah. Pasti di belakang dia. Tapi sudah perhatikan kalender saudara. Hari Minggu ada di depan. Karena memang itu hari pertama. Dan Alkitab bilang pada hari pertama tiap minggu hendaklah engkau datang ke rumah Tuhan. Tuh. Belajar karena saudara sudah menyerahkan diri. Maka jangan kemana-mana. Datanglah ke rumah Tuhan. Jangan nanti saudara datang ke rumah makan. Itu nanti aja, masih ada 6 hari yang lain. Tapi hari pertama datang ke rumah Tuhan. Percayalah di rumah Tuhan pasti juga ada makan gitu. Tapi di rumah makan belum tentu ada mana-mana lah ya saudara. Itu perlu saudara, perlu dilatih ini. Kalau nggak komit begini susah kita mau patuh. Patuh punya skala prioritasnya tuh ternyata. Dan kalau kepatuhan ini kita lakukan karena kita menyadari, kita udah berhitung tadi. Percaya saudara, enak kita melakukannya. Nggak akan ada rasa berat hati. Tapi kalau kita nggak berhitung, kita langsung hitung ruginya. Berat nanti saudara. Apapun jadi berat. Saudara berhitung, aduh rasanya waktu kerja saya kok 6 hari kurang. Ya manusia mana ada sih lebihnya. Tetap kurang. Kan gitu. Berdoa awalnya minta kendaraan roda 2. Dikasih roda 2, aduh Tuhan kurang ini mah. Gitu. Karena keseimbangan saya nggak bisa lagi. Jadi butuh yang roda 3. Supaya lebih seimbang. Dikasih roda 3. Begitu saudara dapat roda 3 malu, ya masa bajai, teman saya punya mobil, minta dong roda 4 nih itu. Dikasih roda 4. Begitu roda 4 ada lihat temennya, waduh ini kenapa dia rodanya bukan cuma 4, mungkin udah rodanya 6 gitu ya. Artinya di usahanya udah punya mobil box, udah punya truk. Tuhan pengen dong. Manusia nggak ada lebihnya, yang ada kurangnya. Tapi coba yang kita rasa kurang ini, ya kan manusia kan banyak kurangnya tuh. Perhatikan kata-kata ini. Coba kurangnya itu saudara tambahkan dulu dengan ibadah. Nanti lama-lama saudara akan merasa hidup saudara tidak ada kurangnya. Berani begitu? Kan kita hidup kan selalu kurang toh. Selalu kurang. Udah dikasih gaji, kurang. Apalagi gaji lalu potong lagi dengan persembahan makin kurang. Lalu cara saudara nambah ini gimana? Fotokopi itu duit. Tetap gak laku saudara. Cara saudara menambahi apa yang kurang, tambahkan dengan ibadah. Tambahkan dengan penyerahan hidup. Nanti Tuhan akan buat kekuranganmu tidak lagi jadi kurang. Percaya gak? Yakin? Kalau yakin kita berdoa, kalau enggak saya sambung khotbahnya. Percaya ya saudara, Tuhan akan lakukan apa saja, yang penting saudara berani sekarang untuk membuat penyerahan hidup. Nggak usah pakai nazar, nggak usah pakai janji-janji. Manusia itu pembohong. Tapi terbuka aja, Tuhan, memang saya lemah di sini. Tuhan, memang saya kurang di sini. Tapi itu saya mau, saya rindu. Tuhan, pakailah, Tuhan jamalah sehingga apa yang saya rindukan ini akhirnya mewujudkan kekuatan sehingga saya bisa makin optimal ikut Tuhan, makin maksimal ikut Tuhan. Yang penting kalau perhatian saudara itu kepada Tuhan dulu, yakinlah saudara yang engkau rasa kurang-kurang itu nanti akan ditutup dengan sendirinya. Tapi kalau saudara cuma mikirin yang kurang, maka tetaplah yang kurang, ya kurang. Nggak akan berubah, sekali kurang tetap akan kurang. Nggak bisa ditambah. Mau ditambah dengan apa? Jam kerja. Paling berapa sih saudara? Bonus paling berapa sih? Kalau nambah jam kerja itu? Lembur. Paling berapa sih? Tetap itu kurang. Jam lembur saudara tinggi, tahu-tahu sakit. Beli obat kurang gitu. Deal ya saudara. Cara menambahkan kekurangan saudara,
Saudara buat doa penyerahan kepada Tuhan. Nanti lihat Tuhan akan kerjakan. Ini kita belum bahas tentang ayat-ayat janji Tuhan mengenai berkat. Tapi setidaknya sebelum ada doa, sebelum ada firman tentang berkat, rumus ini paling tidak sudah memberikan kita keberanian. Kalau kita berani menambahkan yang kurang itu pada ibadah kita, ya, pada kesungguhan kita, pada komitmen kita, apalagi kalau pada pelayanan, saudara, berani ambil bagian dalam pelayanan, Tuhan akan tutupi itu dengan caranya. Jadi kita berdiri yuk. Kita nyanyi satu pujian. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasamu memulihkanku, kasih yang apa itu? Yang refnya berkata kaulah segalanya, gitu ya, di dalam hidupku. Kau Bapa yang mengasihiku, kau memulihkanku, hati yang baru kau berikan untukku dapat melihat rencanamu indah bagiku. Kau di hati yang akan Engkau, kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerjaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Lagi dari awal, kau Bapa yang mengasihiku, kuasamu memulihkanku, hati yang baru kau berikan untukku dapat melihat rencanamu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar Engkau, kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku.
memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Saudara, berhitunglah di hadapan Tuhan sekarang. Saudara ingin dikasihi oleh Tuhan? Bukankah setiap manusia selalu ingin dikasihi, ingin dicintai oleh orang lain? Kalau kita dibenci oleh satu orang saja, kadang-kadang kita pun menjadi kepikiran, saudara. Padahal baru satu orang yang mungkin gak senang dengan kita. Itu tandanya memang secara dasar manusia itu ingin dicintai. Terlebih lagi kalau kita merindukan cinta Tuhan berlaku atas hidup kita. Maka satu hal, saudara, supaya cinta Tuhan itu akan memagari hidup saudara di dalam kebahagiaan, di dalam ketenangan. Saudara berjanjilah atau saudara ucapkanlah penyerahan kepada Tuhan, bahwa aku akan mengiring Tuhan dengan setia. Nanti Tuhan akan memberikan lebih dari apa yang kita pikirkan. Seperti lagu ini, bahkan kerajaan Tuhan itu akan menjadi bagian kita, saudara. Lebih besar dari yang bisa saudara bayangkan. Kita gak perlu berhitung tentang hal besar, tentang berkat besar. Karena memang Allah memberkati kita bahkan di luar dari kesanggupan kita menghitung. Tapi yang wajib saudara hitung itu adalah kemampuan saudara untuk mengiring Tuhan. Dengan kekuatanmu sendiri, dengan kesanggupanmu sendiri, dengan kerinduanmu sendiri, itu yang perlu saudara hitung. Berhitunglah dengan kesibukan saudara, dengan malasnya mungkin. Manusia punya rasa malas, saudara. Hitung aja dulu itu. Supaya berhasil kita mengiring Tuhan. Berkat Tuhan gak usah dihitung, saudara. Allah siapkan berkat yang lebih besar dari yang bisa kita bayangkan. Yang kita hitung itu adalah kekuatan kita untuk mengiring Tuhan. Percayalah saudara, gak ada orang yang berani ngasih sedikit. Kita selalu cenderung untuk kasih banyak supaya kita untung banyak. Itu udah prinsip ekonomi kan sebenarnya. Berani kasih yang banyak, kita akan dapat lebih banyak. Apalagi kalau kita bicara kepada Tuhan, saudara. Jadi buatlah sebuah penyerahan, pengakuan hidup. Mulai serius ikut Tuhan. Percayalah bahwa apa yang saudara ucapkan itu, Tuhan tahu itu. Bukan atas dasar keinginan saudara mendapat yang banyak. Tapi saudara berikan dulu penyerahan diri saudara. Itu dulu saudara latih. Itu dulu saudara jaga ketekunannya, kepatuhannya. Allah yang bisa membaca hati saudara nanti akan memberikan berkat layak dengan yang engkau sudah berikan. Haleluya. Haleluya. Refnya kita nyanyikan lagu Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Tuhan Yesus, Engkau tahu hati kami umat-Mu. Kalau betul-betul kami menyatakan Engkaulah segalanya di dalam hidup kami, dan karena itu kami tempatkan Engkau sebagai harta utama kami, Engkau yang di dalam pikiran kami, seperti harta dunia,
kami pikirkan, kami jaga karena kami takut kehilangan, kami takut dicuri, kami takut dirampas. Maka kalau Tuhan betul-betul menjadi harta kami yang terutama, kami akan jaga di dalam hati kami melalui sebuah penyerahan diri kami ya Tuhan. Dengan sebuah komitmen kami. Kami percaya apa yang Tuhan buat nanti, apa yang Tuhan akan balas nanti, pasti akan jauh lebih besar dari yang bisa kami pikirkan. Tapi Tuhan ajar kami untuk memikirkan, untuk berhitung dulu dengan hidup kami. Kira-kira berapa lama kami masih berani memberikan hidup kami kepada Tuhan. Dan kami yakin kami tidak akan mengalami tahun-tahun yang hilang. Kami tidak akan mengalami hari-hari yang rugi jikalau kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Mulai dari pikiran kami hanya ada Engkau. Di dalam hati kami hanya ada Engkau. Di dalam perkataan kami hanya ada Engkau. Sisanya Tuhan yang akan tambahkan. Selebihnya Tuhan akan tambahkan. Apa yang kurang dari pendapatan kami Tuhan tambahkan. Apa yang kurang dari kebutuhan kami Tuhan akan tambahkan. Apa yang kurang untuk masa depan kami Tuhan akan tambahkan. Apa yang kurang untuk keluarga kami, seisi rumah kami, anak cucu kami Tuhan akan tambahkan. Tapi ajar kami untuk berani memberi. Cinta kami hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah umat-Mu. Berkatilah jemaat Tuhan ini. Dalam setiap perilaku hidup mereka. Perkataan mereka. Hari ke hari. Pagi ke pagi hari. Tahun ke lepas tahun. Maka Tuhan, Engkau yang akan pelihara umat-Mu untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang. Mereka menjadi bukti dari pekerjaan Tuhan yang nyata di dalam hidup jemaat-Mu. Orang lain melihat, orang lain mengakui bahwa karena Tuhanlah kami bisa. Karena Tuhanlah kami maju. Karena Tuhanlah kami berkembang. Karena Tuhanlah kami menjadi besar. Karena Tuhan semuanya. Dan orang lain akan melihatnya. Berkati umat-Mu. Pagari umat-Mu dengan keamanan Tuhan. Dengan belas kasihan-Mu ya Tuhan, pagari. Buatlah semua yang mereka lakukan hari ke hari, jam ke jam itu ada dalam situasi aman. Sejak dari mereka keluar rumah hingga masuk ke dalam rumah. Buat mereka aman. Hindarkan dari bahaya, celaka dan perbuatan jahat orang lain. Kami pulang sebentar pun Tuhan jaga kami. Jauh perjalanan maupun dekat perjalanan, berkendara atau berjalan kaki tetap Tuhan jaga. Sehingga kami tiba di rumah kami dengan sukacita. Karena keselamatan yang Tuhan baru karuniakan. Berkati persembahan-persembahan umat-Mu. Berkatilah ya Tuhan, jerih lelah mereka, korban pengorbanan mereka. Untuk Engkau melalui gereja ini berkati ya Tuhan. Karena kami sedang belajar untuk berhitung dengan hari-hari kami sendiri. Kami percaya apa yang kurang Tuhan yang akan tambahkan itu. Kalau kami berani memulai dengan Engkau. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Cukupkan kebutuhan mereka. Berkati seisi rumah mereka ya Tuhan. Anak-anak mereka, cucu mereka Tuhan berkati. Pelihara mereka hingga besar. Mereka menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Lawati teman-teman kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang lemah Tuhan bangkitkan di dalam nama Yesus. Dan biarlah lewat perkataan kami, kalau Engkau izinkan, kehidupan akan didapat orang banyak. Lewat teladan perilaku kami, maka kekuatan untuk mengiring Tuhan akan didapat. Kami menjadi saksi bagi siapapun. Orang lain bertemu dengan kami. Mereka melihat Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Dan kami akan menerima berkat Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, pulang denganmu berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kemuliaan hanya bagi
pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. La kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Jemaat Tuhan yang percaya bersama kita berkata, amin. Tuhan berkati.